Film diawali dengan fasilitas tim medis sukarelawan di desa Alibu, Benua Timur Tengah, di mana seorang perawat wanita sedang kesusahan untuk mengobati luka salah satu pasiennya, sehingga dia memanggil rekan lain yang bernama Ketong, memastikan bahwa sang pasien harus dibawa ke rumah sakit jika ingin penyakitnya disembuhkan. Tetapi si perawat menolak hal tersebut karena si pasien tidak akan mampu berobat di rumah sakit. Selain di pusat sukarelawan yang mereka dirikan, alhasil Ketong pun menitipkan sebotol obat beracun kepada si perawatnya untuk mengakhiri penderitaan sang pasien. Dan setelahnya Ketong pergi dari sana. Dalam mobil, seorang wanita yang sedari tadi mengikuti Ketong mencoba untuk berkenalan dengan wanita itu yang bernama Linda. Itu mencoba menawarkan pekerjaan kepada Ketong sebagai dokter di perusahaan asuransi kesehatan tempatnya bekerja. Ketong pun tertarik untuk bergabung bersama Linda, hingga tanpa perlu lama, lalu Linda menghentikan mobil dari menarik Ketong untuk keluar. Lihat Linda membuang tasnya sembarangan membuat Ketong marah. Namun Linda terus memaksa Ketong sampai tubuh Ketong terikat bersama tubuh Linda. Dan semenit kemudian sebuah helikopter datang ke rumah mereka, lalu menarik tubuh mereka berdua di helikopter. Ketong meminta penjelasan, akan tetapi Linda dan rekannya malah mengucapkan selamat bergabung padanya. Ucapan mereka dibalas. Bentakan oleh Ketong yang membuat salah satu rekan Linda membiusnya. Ketong baru sadarkan diri ketika sudah berada di hamparan hutan yang tandus, ingin protes terhadap tindakan Linda, tetapi niatnya urung dilakukan sebab sekelompok orang berkuda mendekati ke arah mereka. Kelompok itu membawa Ketong serta lainnya ke markas besar mereka, lalu menyerahkan Ketong di hadapan pimpinan mereka yang bernama Adi. Lalu sekelompok abikiar meminta Ketong mengeluarkan serpihan peluru di kepala saudaranya secepatnya. Mungkin jika ia menolak, maka mereka semua akan dieksekusi. Beliau menyerahkan agar Ketong menuruti perintah abikiar. Dengan perasaan, Ketong melaksanakan perintah dan mulai mengeluarkan serpihan peluru. Lalu pada kepala saudara abikiar, sampai operasinya berhasil. Tetapi sesaat kemudian kelompok Linda menyerang kelompok KPK. Dan ternyata dia adalah bagian dari kelompok abikiar. Linda dan penculikan Ketong merupakan tiket bagi mereka untuk mendekati kelompok abikiar. Tujuan mereka hanya ingin mendapatkan informasi letak regulator gas yang dibangun di sana. Abikiar tanpa banyak kata menunjukkan lokasi tersebut pada Dial, dan sebagai imbalannya Diao memberikan stok obat antiinflamasi serta menjahit kembali bekas operasinya. Di tengah perjalanan, kelompok Diao mengganti mobilnya supaya menghilangkan jejak dengan mobil yang baru berisi banyak senjata. Lalu mereka semangat untuk menjalani misi selanjutnya. Banyaknya senjata menyadarkan Ketong bahwa kelompok Diao adalah tentara militer swasta yang disewa perusahaan Koli untuk mengamankan perusahaannya. Ketong tidak ingin terlibat dalam kelompok dia.
memilih lompat dari mobil. Beliau mengutus semua anak buahnya mengejar Ketong dengan imbalan 1 ton. 1 ton minyak besarnya. Imbalan menambah semangat para prajurit menangkap Ketong, sehingga mereka berlomba-lomba mengejarnya. Melihat seberapa besar usaha Ketong melarikan diri, membuat beliau menjelaskan alasan mereka tidak dapat memulangkannya karena misi mereka belum selesai. Beliau menawarkan sejumlah uang agar Ketong tetap mengikuti mereka, tetapi Ketong menolaknya. Lalu sertifikatnya dibuang serta tindakan Diao yang memondong senjata di kepalanya. Namun saat beliau menunjukkan ujung pisau berlambang kepala seekor harimau yang dicarinya, barulah Ketong bersedia ikut karena imbalan. Itulah yang Ketong cari selama ini, untuk menemukan penyebab tewasnya sang ayah. Setibanya di lokasi, target dia langsung memimpin pergerakan dan melesatkan tembakan tanpa suara karena menggunakan peredam satu persatu para musuh mulai hangus. Satu persatu musuh telah tumbang hingga anggota Diao berhasil merusak pipa regulator gas yang menjadi target mereka. Sementara Ketong yang bertugas memantau dari jarak jauh tidak sengaja melihat seseorang warga hendak dihabisi oleh musuh tanpa pikir panjang. Ketong melesatkan tembakan, namun tidak tepat sasaran. Alhasil, dari tembakan Ketong membuat para musuh menyadari keberadaan mereka dan melakukan perlawanan. Perlawanan musuh hampir tak terbendung saat semakin banyaknya pasukan musuh yang datang. Hal ini cukup merepotkan bagi mereka. Kelompok dia untuk bisa lolos dari sana, beruntungnya Fly melesatkan tembakan ke arah penyangga tangki gas yang seketika bergulir ke arah musuh. Setelah misi dinyatakan selesai, mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali ke negara asalnya. Tiba-tiba Diao mendengar suara domba yang digembalakan seseorang. Ternyata sang pengembala itu adalah seorang anak kecil. Ketika diinterogasi, anak kecil itu justru menawarkan senjata kepada mereka. Melihat kode pada senjata di auto, terlibatkan si bocah dengan kelompok musuh. Mengira Diao akan mengeksekusi si bocah, Ketong pun marah hingga dia menodongkan pistol ke arah Riau, dan Ketong menagih penjelasan Diao untuk mengenai lambang pada pisau mau tidak mau. Akhirnya dia mau mengatakan kebenarannya, bahwa ayah Ketong merupakan tentara bayaran. Ketong meragukan pertanyaan Diao dan memilih meninggalkan mereka. Tepatnya di tengah malam, Ketong yang berjalan sendirian di jalan sepi memberhentikan sebuah mobil penumpang. Namun di dalam mobil sudah ada dia beserta rekan-rekannya, seperti enggan melepas Ketong di negara orang. Ketong yang pasrah akhirnya ikut kembali sampai tiba di rumah khusus penyembunyian tentara bayaran di negara itu. Singkat cerita, ketika menikmati waktu istirahat malam, mereka didatangi oleh satu unit pasukan khusus utusan perusahaan Koli. Mereka menjemput paksa karena aksinya sudah diketahui pihak musuh dan harus memberikan penjelasan rincian tentang pipa regulator gas, penyebab kurangnya pasukan gas pada perusahaan Koli. Di depan pimpinan Koli, Diao menjelaskan bahwa terdapat kartu palsu yang berfungsi mengalirkan gas ke tempat lain. Tapi pernyataan Diao dibantah pimpinan Koli dan meyakini kita membangun apa sudah pipa diawasi begitu ketat. Beliau berpendapat seandainya sudah diawasi,
Berarti ada pihak pekerja yang menjadi dalam pembuatan kartu regulator palsu tersebut. Mengacu dari penjelasan Diao, maka pimpinan Koli selaku pemasok gas terbesar meminta dia melakukan pencarian pada pemegang saham utama yang selama ini bersembunyi di balik layar agar mengizinkan perusahaan Koli merombak struktur pembangunan serta membatalkan pengiriman gas sementara waktu. Berkat Diao, mereka berhasil menemukan pemegang saham utama dan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat. Sementara di sisi lain kelompok Abikyat bertemu dengan seorang bisnismen yang selama ini mengacukan perusahaan Kolik. Pebisnis itu sengaja menyewa kelompok Abikyat supaya membangun katup penekan gas alam agar tidak terkuras maksimal. Kemudian pembangunan pipa regulator palsu untuk melarikan gas ke tempat kelompok lain. Pengawalan pemegang saham utama dari bandara menuju perusahaan Koli dalam rangka pendatangan kontrak rahasia. Untuk perombakan struktur bangunan pabrik gas maupun pembatalan pengiriman tanpa halangan kedua belah pihak bertemu dan secepatnya melakukan pendatangan kontrak kerja. Akan tetapi belum selesai. Dilakukan pihak musuh sudah lebih dulu menyerang. Kelompok Diao cukup beruntung karena dapat melindungi pemegang saham utama sampai diberangkatkan pulang kembali. Sedangkan salah satu anggota Diao harus tewas dalam baku tembak tersebut. Dan pendatangan kontrak kedua belah pihak juga berjalan dengan baik. Belum sempat Diao dan rekan berkabung atas tewasnya satu anggota mereka. Dipanggil lagi kembali karena pihak musuh membajak pabrik gas tersebut. Tugas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menyelamatkan para sandera dan kelompok lainnya menjinakkan bom yang terpasang di kilang 14. Setelah siap, mereka pun berangkat menggunakan pesawat tempur dan terjun sesuai titik yang ditentukan. Begitu juga dengan Diao yang menghadapi Abikyat menggunakan tangan kosong. Keduanya pun tampak saling bertarung habis-habisan, di mana diawali termotivasi untuk membalaskan kematian rekannya. Sementara Abikyat lebih termotivasi terhadap harta tahta dan wanita. Selepas mengalahkan Abikyat, dia pun bergegas menunjuk. Kini dia serta semua anggotanya berdiri tepat di depan peti jenazah rekannya yang tewas sambil mengucapkan kata maaf dan segudang penyesalan mereka mengirim kepergian mereka untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir.